Masa depan Kylian Mbappe di Real Madrid makin suram usai raksasa Spanyol itu dipecundangi AC Milan dalam lanjutan Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu. Bertanding di depan publik sendiri, Madrid dibuat bertekuk lutut 1-3 oleh Milan. Kekalahan pahit ini membuat Mbappe jadi sorotan. Penyerang asal Prancis itu gagal bersinar di awal musim bersama El Real. Ia gagal membawa perbedaan saat Los Blancos menjamu Milan. Gawang Madrid kebobolan lebih dulu berkat kejelian Malik Thiaw di menit ke-12. Vinicius sempat menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti di menit ke-23. Namun, Madrid gagal bangkit dan malah kecolongan 2 gol tambahan dari Alvaro Morata dan Tijani Reijnders. Mbappe sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat. SofaScore menobatkannya sebagai pemain terbaik Madrid dengan nilai 8,2 dan masih lebih baik dari Vinicius yang sukses mencetak 1 gol. Mbappe tercatat berhasil melepaskan 3 tembakan on target. Namun, peluang tersebut berhasil dimentahkan kiper Milan Mike Maignan yang tampil gemilang. Kendati begitu, nama Mbappe tetap menjadi sorotan. Ia dianggap belum mampu menggenapi ekspektasi publik Madrid yang selama ini dikenal kritis terhadap pemain bintang mereka. Sebelumnya kapten timnas Prancis itu juga tak mampu berbuat banyak pada El Clasico di La Liga. Madrid dipermalukan rival bebuyutan mereka, Barcelona, dengan skor 0-4. Kualitas Mbappe sebagai salah satu pemain terbaik dunia mendapat ujian berat di Madrid. Sebelumnya ia mampu bersinar bersama PSG dan timnas Prancis. Status juara bertahan Liga Champions milik Real Madrid bisa pupus musim ini jika Mbappe masih belum klop dengan Vinicius Junior DKK. Dengan format baru, Madrid kini terpuruk di peringkat ke-17 klasemen sementara. Bek Real Madrid, Antonio Rudiger, menggunakan teknik ala UFC untuk menghalau pemain AC Milan. Antonio Rudiger harus menyaksikan Real Madrid tumbang oleh AC Milan pada matchday keempat League Pace Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Dia gagal menghindarkan timnya dari kekalahan 1-3 di kandang sendiri, Estadio Santiago Bernabeu, Selasa tanggal 5 November tahun 2024 atau Rabu dini hari WIB. Laga berjalan 12 menit, Rudiger dan para pemain Madrid tak mampu menghalau umpan sepak pojok Milan sehingga berujung gol sundulan Malik Thiaw. Vinicius Junior sempat memulihkan skor imbang lewat lesakan penalti. Namun, kemudian gawang kawalan Andriy Lunin bobol lagi oleh Alvaro Morata dan Tijani Reijnders. Sebagai palang pintu andalan Madrid, Rudiger sudah berupaya maksimal untuk membendung gempuran pasukan Milan. Saking tampil pol-polan, pemain timnas Jerman itu sampai melancarkan teknik brutal terhadap gelandang Milan. Ada satu momen ketika Rudiger menjepit leher dan bahu Youssouf Fofana dari belakang dengan menggunakan tangannya. Rudiger pun merasa bertanggung jawab atas kekalahan timnya. Selepas pertandingan, sang bek memperlihatkan gestur minta maaf kepada supporter Madrid. Hasil minor ini membuat Madrid gagal bangkit. Sebelum menjamu Milan, Kylian Mbappe DKK dibantai Barcelona 0-4 di stadion serupa. Los Blancos pun mengulangi sebuah catatan negatif yang pernah terjadi 15 tahun lalu. Real Madrid mengalami kekalahan kandang beruntun dengan kebobolan setidaknya 3 gol untuk kali pertama di semua kompetisi sejak Mei tahun 2009. Mundur 1,5 dekade lalu, Madrid dipermalukan 2 kali beruntun oleh Barcelona, 2-6, dan Mallorca, 1-3. Kembali bahas masa sekarang, kekalahan terbaru kontra Milan menjadi alarm bahaya buat Madrid. Pelatih si putih, Carlo Ancelotti, mengaku mulai khawatir dengan kondisi klubnya. Kekalahan back-to-back membuktikan Madrid sedang tidak dalam kondisi bagus. Kami harus khawatir karena dalam beberapa pertandingan terakhir tim tidak dalam kondisi yang baik, ucap Ancelotti. Kami tampil kurang solid, hanya saja, kami tidak bertahan dengan baik, dan tim tidak kompak. Kami harus lebih kompak dan lebih teratur, tutur juru taktik asal Italia itu. Madrid punya kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan saat menerima kedatangan Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol. Si spesialis pembunuh asal Spanyol menjadi biang kerok kekalahan Real Madrid dari AC Milan. Real Madrid babak belur saat menjamu AC Milan pada matchday keempat League Pace Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Selasa tanggal 5 November tahun 2024 atau Rabu dini hari WIB, mereka dihantam dengan skor 1-3 oleh tamu dari Italia.
Bahkan gawang kawalan Andre Lunin jebol lebih dulu akibat sundulan Malik Thiaw. Madrid sempat membalas via lesakan penalti Vinicius Junior. Namun, sebelum turun minum, Milan memulihkan keunggulan setelah Alvaro Morata menceploskan gol dengan memanfaatkan bola rebound. Morata memunculkan sebuah fakta menarik dengan torehannya ke gawang Madrid. Mengantongi 3 gol, dia menjadi pemain Spanyol yang paling sering membobol Los Blancos dalam sejarah Liga Champions. Jika dihitung secara total, Morata sudah mengumpulkan 7 gol dari 13 laga melawan Madrid di semua ajang. Kembali bahas pertandingan, setelah dijebol Morata, Madrid lagi-lagi kemasukan gol oleh Tijani Reijnders. Sang jawara La Liga tak mampu menelurkan gol tambahan sampai terdengar bunyi panjang peluit. Kekalahan kontra Milan menjadi alarm bahaya buat Madrid. Sebelum jumpa Milan, Madrid terbantai 0-4 oleh Barcelona di stadion serupa. Kekalahan back-to-back kami harus khawatir karena dalam beberapa pertandingan terakhir tim tidak dalam kondisi yang baik, ucap pelatih Madrid, Carlo Ancelotti. Kami tampil kurang solid, hanya saja, kami tidak bertahan dengan baik, dan tim tidak kompak. Kami harus lebih kompak dan lebih teratur, tutur juru taktik asal Italia itu. Madrid punya kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan saat menerima kedatangan Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Sabtu tanggal 9 November tahun 2024. Real Madrid akan menghadapi AC Milan dalam laga lanjutan Liga Champions. Berikut fakta-fakta jelang pertandingan Madrid vs Milan. Madrid dan Milan sama-sama mengusung misi meraih hasil positif demi memperbaiki posisi di klasemen Liga Champions. Los Merengues saat ini menempati posisi ke-12 sedangkan Milan menghuni posisi ke-25. Tim asuhan Carlo Ancelotti jelas difavoritkan untuk meraih kemenangan di laga. Materi pemain yang dimiliki Madrid mendukung mereka untuk bisa mengamankan 3 poin di hadapan publik sendiri. Rossoneri akan tetap percaya diri. Harapan untuk membuat kejutan diapungkan walau berat karena performa mereka belum stabil bersama pelatih Paulo Fonseca. Berikut 5 fakta jelang pertandingan Real Madrid vs AC Milan mengacu situs resmi Liga Champions. 1. Bentrok kedua tim jadi pertemuan antara dua tim dengan gelar terbanyak di Liga Champions. Madrid jadi yang terbanyak dengan mengoleksi 15 gelar dan Milan dengan 7 gelar. 2. Madrid memburu kemenangan ke-12 secara beruntun melawan wakil Italia ketika bersua Milan. Di musim lalu, Los Merengues menang di laga kandang dan tandang melawan Napoli dengan skor 4-2 serta 3-2. 3. Madrid memenangi 7 dari 8 laga kandang terakhir melawan wakil Italia. Menariknya Madrid bisa mencetak minimal 3 gol dalam 4 pertandingan dari 5 pertemuan terakhir dengan wakil negeri Pizza. 4. Ancelotti sudah 15 kali membawa tim asuhannya bersua sang mantan klub, Milan tetapi tidak satu pun terjadi di Liga Champions. Hasilnya 5 kemenangan, 7 imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. 5. Milan hanya menang 10 kali dari 34 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions. Sisanya 9 kali imbang dan menelan 15 kekalahan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti kecewa dengan tetap digelarnya duel Real Madrid vs AC Milan di ajang Liga Champions saat bencana terjadi di Valencia. Ancelotti menyatakan bahwa sulit bagi dirinya untuk mempersiapkan tim di saat tragedi tengah terjadi di Valencia. Badai dana menerpa Valencia dan menimbulkan banjir, kerusakan, hingga korban jiwa melebihi 100 orang. Yat sulit mempersiapkan laga ini karena pikiran sedang tidak dalam kondisi untuk bekerja. Sungguh kacau, kami akan mempersiapkan hal ini, karena kami profesional. Kami akan berusaha bermain dan memenangkan pertandingan, tentu saja. Itulah yang bakal kami lakukan, ucap Ancelotti seperti dikutip dari AS. Ancelotti menyebut ia dan para pemain benar-benar menginginkan laga ini tidak digelar di pekan ini. Namun mereka bukan pihak yang punya wewenang untuk mengambil keputusan. Semuanya punya pandangan jelas. Tidak ada yang ingin bermain. Saya pikir itu adalah keputusan yang tepat. Namun kami bukan sosok yang punya wewenang. Mereka yang ada di posisi pemimpin yang membuat keputusan. Perasaan kami saat ini adalah berupaya membicarakan sepak bola sedikit mungkin. Seperti yang saya katakan, ini adalah profesi kami. Kami punya laga penting dan spesial lawan Milan. Namun ada latar belakang tragedi di Valencia, seperti itu, tutur Ancelotti yang juga pernah jadi pelatih AC Milan ini.
Ancelotti menilai tidak ada gunanya sepak bola dimainkan ketika kondisi di sekitar sedang tidak baik-baik saja. Sepak bola adalah pesta dan tentu orang-orang bisa membuat perayaan dan pesta ketika mereka dalam kondisi baik. Ketika keluarga dalam kondisi baik dan semua orang dalam kondisi baik. Ketika orang-orang sedang tidak dalam kondisi baik, tentu kami seharusnya tidak perlu berpesta bermain sepak bola. Sepak bola harus berhenti. Bagi saya demikian. Namun kami tidak bisa membuat keputusan. Kami bukan orang yang bisa mengambil keputusan, ujar Ancelotti.